Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menebas semak belukar, lupa pula pantun tadi. Kalau hendak menebas semak belukar, hendak dijadikan sebuah taman, sambutan salam kurang menggelegar karena nampaknya belum makan. Itu tadi hanya sekedar menyambung pantun Pak pembawa acara. Karena dalam tradisi pantun bepantun ini mesti dibalas. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tengah kesibukannya hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Kapolres, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, PC Nahdlatul Ulama Serdang Bedagai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa nama kampung kita? Tanah Besi. Nama-nama kampung di Sumatera Utara ini keras-keras. Malam tadi air batu, malam ini tanah besi, tapi orangnya lembut-lembut, baik-baik, namanya aja yang keras. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Sumatera Utara itu keras, bukan, orang Sumatera Utara itu jelas, jelas bicaranya, jelas kalimatnya, jelas orangnya. Kalau tak jelas bukan orang Sumatera Utara. Silakan pindah ke Afrika Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustaz Abdul Somad ceramah di tanah besi? Betul. Kenapa mesti dikawal-kawal pula? Mesti ada barisan pakai batik kuning, ada pula banser dan pak polisi. Rupanya tidak aman Serdang Bedagai ini. Aman, tapi banyak omak-omak garis keras. Maka dikasihlah. Ini kalau tak salah ini yang kait apa ini, tali kuning ini selalu masuk berita kalau habis acara kriminal kan. Don't cross police line. Jangan seberangi, ini garis polisi. Nah, makanya tak ada yang berani menyeberang. Ada beberapa orang berani menyeberang, kameramen. Awas kalian kena tangkap. Hari ulang tahun Serdang Bedagai yang ke-18. Usia 18 ini usia muda belia. Kita masih ingat dulu waktu usia 18. Bapak Ibu masih ingat usia 18? Tapi nampaknya tua-tua kalian. Temanya pun luar biasa. Yang pertama temanya adalah mandiri. Diajarkan masyarakat Serdang Bedagai mandiri, tidak meminta kepada orang lain. Dia mesti bisa memberdayakan dirinya sendiri. Betul? Apa buktinya? Tadi nampak saya lah bagaimana masyarakat Serdang Bedagai mandiri. Apa yang Ustaz lihat tadi? Dibawa kami naik perahu karet 2 jam lamanya menelusuri Sungai Bahbolon, namanya Arung Jeram. Ini Arung Jeram tidak dikelola oleh perusahaan, tapi dikelola oleh BUMDes. Jadi masyarakat desa dapat uang, turis datang, masyarakat berdatangan. Saya tanya, banyak yang datang kemari Pak? Oh banyak.
di kecamatan Sipispis. Bukan pipis, Sipispis. Ramai orang datang. Bulan lalu Ustaz Somad, 2 bis ibu-ibu pengajian datang kemari dari Riau. Kata yang membawa kami menelusuri sungai. Bapak ibu yang belum, silakan coba datang ke sana. Kami sudah buatkan video iklannya. Datang apa tidak orang, kita tengok aja 2-3 hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap orang sedang berdagai mesti berpikir supaya dia mandiri, tidak menggantungkan diri kepada siapapun. Di samping tidak menggantungkan diri kepada, tentunya anak-anak muda tak menggantungkan diri kepada orang tua. Dia mulai bisa berusaha sendiri. Anak-anak muda yang hadir malam ini, kalian siap tak hidup mandiri? Dari bunyinya tak siap. Anak sedang berdagai, kuliah di Medan, kuliah di Jakarta, kuliah di Surabaya, kuliah di Bandung, kuliah di Bogor. Sekarang kebetulan sedang libur semester, atau memang dari sejak Covid tak ada belajar karena online. Maka kalian katakan ke orang tua kalian, aku orang sedang berdagai, slogannya adalah mandiri. Ayah, mak, jangan lagi kirim uang belanja, aku akan mandiri. Terus gimana makan kau nak? Penuhkan aja ATM. Sama aja. Ustadz Somad ini bicara mandiri-mandiri. Bagaimana dulu Ustadz kuliah waktu di Mesir? Kami kuliah di Mesir mandiri. Makannya dari mana? Beasiswa Al-Azhar. Pelajarannya berapa? Setahun 14 mata kuliah, tambah 2 juz menghafal Quran. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. Tak lulus 2 tahun, potong 50%. Tak lulus 3 tahun, DO, siap-siap membuat rakit hanyut dari sungai Nil ke sungai Bahbolon. Jadi beda kalau orang lari santai maraton dengan lari dikejar anjing. Kalian kalau mau cepat lari, kejar anjing kata ibu-ibu. Ambil bangkai tikus 3 ekor, ikatkan ke pinggang, siapkan anjing herder 10 di belakang. Kencang kalian, 180 km per jam. Jadi anak-anak kita ini kita didik mandiri. Siap mendidik anak-anaknya mandiri? Orang tua yang sayang kepada anak, dibelikannya sepeda motor, dibelikannya mobil, rumahnya cantik, rumahnya bagus, karena dulu dia susah. Aku dulu susah Pak Ustadz, anakku ini mesti kumanjakan. Siap-siaplah mendapatkan anak yang tak siap menghadapi hidup di masa akan datang. Betul? Bukan saya menyuruh ibu menyiksa anak ibu, tidak. Tapi memanjakan mereka dengan kenikmatan dunia, bukan mendidik. Saya dikuliahkan jauh-jauh ke Mesir, bukan berarti orang tua saya anaknya banyak susun paku, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, sol, fa, mi, re, do. Adik-beradik saya cuma 2. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Dikirimnya sejauh mata memandang. Supaya apa? Supaya kau belajar bagaimana hidup. Bahaya anak yang dibesarkan oleh nenek adalah tak pandai mengikat tali sepatu. Paham ibu? Paham bapak? Saya ulang sekali lagi. Bahaya anak yang dibesarkan nenek tidak pandai mengikat tali sepatu. Apa maknanya? Ketika anak menengok sepatunya diikatkan oleh neneknya. Ketika anak menengok tempat nasi sudah disuapkan. Apalah maknanya anak punya titel S1, S2, S3 tapi tak pandai mencuci piringnya sendiri, tidak pandai mengurus hidupnya. Pada akhirnya kita orang tua akan mati dan anak-anak tak pandai mengurus hidup. Jadi slogan tema pada malam hari ini luar biasa, mandiri. Nanti kalau pulang habis tausiah ini ditanya, apa judul tausiah Ustadz Somad di Tanah Besi tadi? Mandiri. Mandiri itu apa artinya? Mandi sendiri. Apa pula itu isi ceramah dia? Saya yakin Bapak Ibu tak bisa mengingat ceramah saya ini. Jangankan Bapak Ibu, saya yang ceramah pun kalau disuruh ulang tak ingat lagi.
Tapi insya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, ada yang mengingatkan kita. Inilah dia kameramen yang di depan ini. Mereka ini merekam tausiah kita malam ini. Bisa diulang balik ceramah ini dari awal sampai akhir 60 menit di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sorban nih dari tadi asik mau jatuh aja. Heran saya kenapa mau jatuh, pas ditengok rupanya merek belum dicabut. Masya Allah. Tertulis pula di ujungnya KC Export Made in India. Dari India rupanya. Tak sesuai sama judul ceramah. Judul ceramah mandiri, tapi barang diekspor dari India. Mestinya tadi yang disarungkan nih ulos lah, ya kan? Dasar Ustadz udah dikasih sorban pun dikata-katainya pula. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini tanda cinta sayang orang Serdang Bedagai. Tak laku sorban warna hijau, tertutup di dalam. Luar biasa persiapan orang Serdang Bedagai, bil khusus tanah besi. Luar biasa, luar biasa. Lama sudah berceramah, malam ini disiapkan dengan air mancur walaupun tak hidup. Luar biasa. Semua tanam-tanaman jamaah dipindahkan malam ini. Bawa semua kemari. Begitulah mandirinya jamaah. Tidak menggunakan EO, tidak menggunakan apa EO itu, event organizer, tapi dikelola mandiri bersama jamaah berkumpul. Yang ini pinjam pokok ini pinjaman semua ini. Nah, jadi ku nasihatkan ke panitia jangan sampai kalian salah balikkan besok. Dipinjam pokok tinggi, balik pokok pendek. Nah, disumpah panitia kalian. Berapa lama lah orang ini mengecat batu kerikil nih, coba kalian pikirkan. Jam 12 malam kata ibu tuh. Luar biasa. Ini menunjukkan kemandirian mereka, betul? Anak-anak, adik-adik mahasiswa sekolah mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau anak mandiri kirim ke pondok pesantren. Siap? Kalau di rumah nasinya disendokkan, menangis dia disuapkan, minta jajan, menonton TV. Kalau di pesantren itu insya Allah dia akan mandiri. Sehingga kalau anak-anak kita mandiri, kita tinggalkan tidak terlalu banyak harta dan fasilitas, tapi dia bisa mengurus kehidupannya di masa akan datang. Mati kita menghadap Allah, Serdang Bedagai akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Bukan berarti baru malam ini masyarakat ini mandiri, tidak. Ini lebih menguatkan lagi di masa akan datang. Kreatif, luar biasa masyarakat Serdang Bedagai. Nampaknya ada orang ramai, bagaimana supaya mandiri, jual lampu mereka. Kelap-kelip lampu. Panitia tak usah pala membelikan lampu, ada orang jual lampu. Lampu laku, ceramah pun selesai. Saking banyaknya jamaah malam ini tak nampak ujungnya entah di mana. Luar biasa. Mestinya lampu ini ke jamaah. Apa pula lampu ini ke ustadz? Kata kameramen, dipasang lampu ini ke ustadz biar muka ustadz nampak putih. Jadi orang tuh pas menonton ditengoknya bercahaya wajah ustadz tuh kata dia. Tak tahu dia lampu tuh 3 biji dipasang orang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita didik anak kita menjadi anak yang mandiri, generasi muda yang mandiri. Kalau dia buat acara yang mandiri, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Jangan sampai hidup kita dijengkali orang. Paham Bapak Ibu, dijengkali orang, diukur orang kita. Mesti mandiri dalam segala hal. Dan Islam kita diajarkan al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang meminta-minta dijatuhkan kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mandiri dalam segala hal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis 20 menit. Masuk yang belum lagi. Pertama mandiri, habis mandiri yang kedua sejahtera. Abdul Somad tidak boleh ceramah di luar tema. Jadi nanti kalau terjadi satu kesalahan, bukan salah saya, salah panitia. Yang kedua adalah sejahtera. Apakah masyarakat Serdang Bedagai sudah sejahtera? 1.300 tukang gali kuburan di Serdang Bedagai dikasih gaji, dikasih insentif, dikasih duit. Carilah di seluruh Indonesia ini yang tukang gali kuburan dikasih duit. Datang kalian ke Serdang Bedagai. Hebat tak Serdang Bedagai ini? Kalian kalau tak ada kerjaan melamar jadi tukang gali kuburan. Saya mendengar cerita salah seorang ustadz kawan sahabat saya. Apa kata dia? Orang tukang gali kuburan diremuk-remukkan orang duit 10.000, 5.000 dilemparkan ke dia. Nih, menggeletar tangan berlumpur, kotor tangannya. Tukang gali kuburan itu tangannya kotor, tapi duitnya bersih. Mana yang lebih baik? Tangan kotor duit bersih atau tangan bersih duit kotor? Berapa banyak orang yang tangannya kotor, berlumpur, becek, kena tanah, tapi duitnya bersih. Berapa banyak orang yang tangannya bersih tapi duitnya kotor. Penggali kubur tak ada yang memperhatikannya. Belum pernah lagi dibuka CPNS, calon penerimaan pegawai negeri sipil, formasi penggali kuburan. Tak ada. Siapa yang memperhatikan orang yang menggali kuburan, memandikan jenazah, mengurus penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Orang yang meninggal itu tidak memikirkan ayah emaknya, dia bingung, susah. Yang memikirkan itu kita bersama. Alhamdulillah 1.300 penyelenggara jenazah diberikan insentif. Duitnya dari mana? Kabupaten-kabupaten sekarang kesusahan, APBD dipotong duitnya untuk COVID, karena COVID sampai sekarang tak balik kampung. Lalu duit APBD dipakai untuk mengobati masyarakat yang terkena COVID. Lalu kemudian dari mana bisa digaji, bisa diberikan insentif penyelenggaraan jenazah? Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Itulah dia manfaat dari membayar zakat. Bapak Ibu kalau bayar zakat jangan kasih kepada tetangga. Itu satu lidi, satu batang lidi mana bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi diikat menjadi satu sapu lidi, banyak yang bisa kita lakukan. Betul? Maka bayarlah zakat ke Basnas Kabupaten Serdang Bedagai. Yang sudah membayar alhamdulillah. Yang belum membayar sejak saya kasih tahu malam ini insya Allah. Yang sudah ku sampaikan malam ini tak juga mau membayar, tengok aja lah. Ada orang duitnya 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya berarti 2,5%. Bila uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat Anda? Berapa zakatnya? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak orang pura-pura bodoh. Kalau 2,5%, 2,5 juta lah makcik. 100 juta duit. Insya Allah Bapak Ibu semua punya tabungan 100 juta. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Insya Allah Bapak Ibu punya tabungan 100 juta. Satu orang setahun mendapat mengeluarkan zakat 2,5%, 2,5 juta. Yang hadir pada malam hari ini 1.000 orang. Jika ada 1.000 orang, satu orang membayar zakat 2,5 juta,
Berapakah uang yang terkumpul pada malam hari ini? 2,5 juta, dibayar 1.000 orang, 2,5 miliar duit terkumpul pada malam hari ini. Kalau tak percaya, masukkanlah ke tong hijau nih. Biru Pak Ustadz, saya sedang mau ngetes jamaah masih sadar atau sudah hilang kesadaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi zakat kita besar. Banyak orang menyia-nyiakan zakat. Abdul Somad ceramah, berbuih-buih mulutnya, menggelegar suaranya, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak terkumpul zakat. Tapi ada orang tak perlu bersuara, tak perlu berceramah. Masyarakat bayar zakat. Dengan apa? Dengan peraturan daerah, perda. Siapa yang membuat perda? Anggota dewan. Maka pilihlah anggota dewan, wakil rakyat yang peduli kepada zakat. Kalau anggota dewan tak mau, perbub, peraturan bupati. Bupati cukup dengan tanda tangan. Kepada seluruh PNS, ASN, pegawai, perusahaan yang ada di Serdang Bedagai, bayarkan zakat ke Basnas. Satu tanda tangan di ujung jarimu bisa menyelamatkan ratusan ribu penduduk Serdang Bedagai. Betul? Doakan supaya Pak Bupati menolong masyarakat dengan kekuasaannya, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya dalam hadis itu dikatakan sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, tak ada tenda di padang mahsyar. Kenapa dibuat pengajian ini malam? Supaya jamaah tak kepanasan. Andai siang udah mandi keringat ini sudah tak ada atap, tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang dapat atap. Dia bukan alim ulama, dia bukan kiai, bukan tuan guru. Siapa itu? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, yang memakai jabatan kekuasaan, membuat orang membayar zakat, mensejahterakan penggali kuburan, orang yang menyelenggarakan jenazah yang tak diperhatikan orang lain. Jadi CPNS diperhatikan sampai gaji 13-nya. Ada orang perusahaan BUMN diperhatikan sampai kesejahteraannya. Tapi banyak fakir miskin, anak yatim, duafa tak tertolong. Di mana mereka sekolah? Insya Allah Pak Bupati membangun pesantren tak lama lagi. Doakan supaya jadi pondok pesantren ini insya Allah. Amin. Saya diminta meletakkan batu pertama. Saya terus terang tak mau meletakkan batu pertama karena beberapa batu yang saya letakkan tak bertambah-tambah. Tapi kalau menggunting pita peresmian, itu barulah. Terserahlah mau batu pertama, mau gunting pita, mau acara wisuda, mau selamatan, mau mengirim ke Kairo. Yang penting jadi pondok pesantren ini, penggali kuburan sejahtera, penyenggelas jenazah bisa terbantu, dan anak-anak yatim, fakir miskin, duafa bisa sekolah. Ini semua kerjasama. Sejahtera bukan mengkayakan orang kaya, tapi menolong orang yang susah. Saya senang sekali malam ini semua orang yang punya jabatan ada. Bapak Bupati ada, Bapak Kapolres ada, Bapak Babinsa ada. Jadi kalau kita ceramah dengan orang yang punya kekuasaan, insya Allah dipakainya ini untuk menolong agama Allah, menolong fakir miskin dan duafa. Amin. Tapi kalau udah pengajiannya di masjid, berapi-api kita ceramah, mari kita pakai kekuasaan, menolong anak yatim, fakir miskin, duafa, menolong agama Allah. Siap, takbir, Allahu Akbar. Selesai acara, apa yang bisa kami bantu Pak Ustadz? Bapak jabatannya apa? Baru pensiun Pak Ustadz. Udahlah Pak, baca-baca Yasin aja lah Pak. Bapak Ibu yang udah pensiun jangan tersinggung. Tidak ada istilah pensiun dalam beragama. Itu hanya pengabdian kepada negara, pengabdian kepada Allah sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang-orang yang punya jabatan, kekuasaan, saya di Jambi diundang untuk meresmikan. Ustadz Somad naik mobil lah dari kota Jambi
menelusuri jalan, lewat hutan, masuk kampung. Kenapa tak sampai-sampai ini? Apa acara kita ini? Ada yang mau kita resmikan. Begitu sampai, musola kecil aja. Dalam hati saya, apalah kelebihan musola ini? Saya tanya, siapa yang bangun musola ini? Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Kapolres. Yang paling bawah, Kapolsek. Kalau kata orang Sumatera Utara, tak lepel ya, gitu. Kenapa pula aku dibawa ke Pak Kapolsek? Apa kelebihan Pak Kapolsek ini? Saya segan bertanya. Pas kata sambutan berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Apa kata Pak Kapolsek? Ustadz Somad, tidak ada musola di sini. Orang-orang datang urusan bingung mau sholat di mana. Kami kumpulkan duit gaji dari pak polisi ini, berdirilah musola yang insya Allah tak lama lagi akan menjadi masjid yang Ustadz resmikan hari ini. Kalau Ustadz yang ceramah, bersedekahlah, 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 keluarlah duit abu-abu 2.000 perak. Tapi kalau Pak Kapolsek yang mengumpulkan ke anak-anak buahnya, pas upacara, kita mendirikan musola, siap. Keluar duit merah. Buka matanya merah, biji matanya keluar duit merah. Mana yang lebih efektif berdakwah? Ustadz, polisi, tentara, atau penguasa? Bingung jamaah ini menjawab. Mau dibilang Ustadz, nanti tersinggung pula penguasa. Mau dibilang penguasa, tersinggung pula Ustadz, pendek ceramahnya balik dia. Yang penting apapun profesi kita, pakai untuk menolong agama Allah, fakir miskin dan du'afa. Jadi babinsa, jadi babin kamtipmas, babinsa, babin kamtipmas, itu bisa dipakai menolong agama Allah, asal jangan babi hutan lah. Itu tak bisa dipakai untuk apapun. Mau jadi bupati, mau jadi kapolres, mau jadi dandim, mau jadi danramil, itu semua hanya jabatan sementara, ujian yang dititipkan Allah. Tapi kalau dipakai mensejahterakan yatim, fakir dan du'afa, maka insya Allah sampai masanya nanti mengalir dia sebagai amal jariah. Walaupun kita sudah mati, jadi bupati ini tak lama, paling lama 2 periode 10 tahun, betul? Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang ku sampaikan ini betul apa salah? Tapi kalau dipakai 10 tahun ini mensejahterakan anak yatim, bangun pondok pesantren gratis untuk du'afa, meninggal kita mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Bangun Islamic Center di tepi jalan, apalagi Serdang Bedagai, datang orang dari Aceh mau ke Palembang, datang orang dari Riau mau ke Medan, Serdang Bedagai dilalui oleh siapapun. Jadi kalau dibangun Islamic Center, pesantren di pinggir jalan, semua orang pasti lalu lalang dan lewat di sana, betul? Alhamdulillah, sejak dibangun, tepuk tangannya nanti jangan coba-coba. Oh gitu dibangun, maka semua orang lewat. Datang orang dari Banda Aceh mau ke Riau, lewat Serdang Bedagai, mampir dia. Datang orang dari Palembang mau ke Banda Aceh, kilometer 0 di Pulau Sabang, singgah di Serdang Bedagai, lewat juga dia. Penuh masjid-masjid Serdang Bedagai. Ditanya orang tuh lewat sholat? Enggak, kencing aja. Tulislah besar-besar baleho di situ. Islamic Center Serdang Bedagai didirikan untuk tempat sholat, bukan kencing saja. Bodoh. Karena orang yang bodoh yang melakukan perbuatan itu. Tapi andai orang tuh kencing di situ, ada tak pahalanya bagi orang yang berwakaf? Ada. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, dimudahkan Allah urusan dia. Tidak ada urusan yang paling sulit di dunia ini kecuali urusan menahan kencing. Betul? Banyak juga yang pernah nahan kencing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua, adalah sejahtera. Yang pertama mandiri, yang kedua
sejahtera. Makanya kalau mengundang Ustaz Abdul Somad ceramah, biar supaya ceramahnya terarah, buatkan temanya macam yang dilakukan masyarakat Serdang Bedagai malam ini. Orang Serdang Bedagai ini cerdas-cerdas. Baru tepuk tangan. Nah, itu baru saja. Tabligh. Biasanya ada akbarnya, ini tak ada. Tabligh aja. Hari jadi Serdang Bedagai ke-18 tahun. Tanah bertuah, negeri beradat. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ini negeri ini bertuah. Betul. Mana bertuahnya? Datang kita malam ini. Berkelap-kelip lampu. Turun bintang-bintang di langit kemari semua. Bertuah. Apalah bertuahnya tanah besi ini Pak Ustadz? Tanah-tanah ini malam ini dijadikan saksi tempat pengajian, turun rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini ibu-ibu mendapatkan rahmat dengan perjuangannya. Perjuangan malam ini yang luar biasa adalah perjuangan ibu-ibu. Kenapa? Berapa sinetronnya hilang malam? Nanti kalau kusebutkan TV-nya iklan gratis Ustaz. Bapak-bapak pun malam ini perjuangannya luar biasa. Padahal perjanjian meja petak malam ini luar biasa. Kelopak malah anam. Pas di WA kawan, "Cemana bro? Main kita malam nih." "Jangan, pengajian." Terus kita lanjutkan sesudah pengajian itu nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah. Barokah turun ke tanah besi insyaallah. Amin. Tanahnya ada, besinya belum nampak lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jaga kesejahteraan orang fakir du'afa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek Allah. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek ustaz. Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang tak peduli kepada anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil, yang tak peduli kepada orang miskin. Alhamdulillah, pemimpin Serdang Bedagai sudah selamat dari pendusta agama karena fakir miskin sudah terbantu. Orang menggali kuburan itu memang tidak miskin-miskin betul, tapi rata-rata itu pekerjaan terakhir dia sudah mentok, tak ada tempat lain. Akhirnya orang meninggal, dia bantu, awal-awalnya bantu, berapa banyak? Tidak pernah mereka terapkan tarifnya. Pernah Bapak Ibu menengok lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok? Belum pernah saya tengok di pemakaman tarif menanam jenazah. Kalau beratnya 40 harganya sekian. Kalau gemuk sekian. Kalau begitu, maka saya ini yang paling murah jenazahnya nanti dikuburkan. Ringan. Yang gemuk jangan pula tersinggung. Orang tersinggung ini cepat naik darah tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka yang bekerja ikhlas lillah, maka saya menyampaikan kepada seluruh bupati, gubernur, wali kota, kepala daerah se-Indonesia yang menonton pengajian malam ini, kalau kalian mau selamat dunia akhirat, program-program yang bisa kalian adopsi dari Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, diantaranya ambillah menyantuni 1.300 penyelenggara jenazah yang terselamatkan dengan Basnas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, lempar 1 batu 2 burung yang jatuh, yaitu dengan cara Basnasnya jalan dan penyelenggara jenazah terselamatkan. Ibu bapak jangan sepele tentang masalah jenazah. Walaupun bapak sayang sama ibu, kalau ibu mati meninggal dunia, yang memandikan ibu bapak itu atau penyelenggara jenazah? Penyelenggara jenazah. Dia cuma nangis saja. Itu pun sebelah aja nangis. Gitu. 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 Udah paham orang ini udah. Tak usah aku teruskan, sakit hati mereka nanti. Iya kalau ibu baik, iya kalau ibu orangnya santun, iya kalau ibu orangnya sopan, pelan-pelan mereka menyiramkan air.
air itu tak langsung disiramkannya dari gayung ke badan, karena ketika air itu jatuh ke badan terasa masih sakit karena dia baru saja sakaratul maut. Disiramkannya pelan-pelan. Air itu kalau kita belajar memandikan jenazah, disiramkan air itu ke tangan baru jatuh ke badan. Ujung-ujung jari ini dibalut dengan kain putih untuk mengorek tai hidung, tai telinga, untuk membersihkan jenazah. Kalau ibu baik. Tapi kalau orang yang sombong, angkuh, tak pernah memperdulikan orang susah, apa kata penyelenggara jenazah? Inilah masanya. Suruhnya kunci pintu. Anak-anak, suami, pergi kalian semua. Ini berat, biar kami aja. Wah, diambil mereka semprot door smear. Nah, inilah kau yang sombong dulu kan katanya. Ah, disemprotnya hidung kau. Mana brus WC tadi katanya. Hati-hati kalian sombong. Tapi itu tidak akan terjadi di Serdang Bedagai. Kenapa? Karena mereka diperhatikan, mereka disantuni. Ini semua menjadi pelajaran berharga pada malam hari ini insya Allah. Ibu tuh tak berhenti-berhenti ketawa, dibayangkannya lah dia kena semprot tadi. Banyak orang mendengar tausiah saya ini ketawa tersenyum, tapi nanti pas dia pulang mau tidur malam baru dia terpikir, betul juga kata saya. Aku selama ini bukan main aku sombong sama orang. Kalau aku lah nanti mengalami, dibruskannya, brus WC itu ke hidungku nanti katanya. Awak sudah mati kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mandiri, yang kedua sejahtera, yang ketiga saya sebetulnya ingat. Cuman saya mau nengok jamaah ini masih hidup atau tidak. Karena di sebagian tempat kadang kalau pas kita tausiah yang ketiga, dalam hati dia terserah kalau Pak Ustadz asal cepat selesai. Aku udah entah apalah channel TV itu sekarang di rumah kata dia. Tapi rupanya di tanah besi tak begitu, mereka fokus. Yang ketiga religius kata dia. Religius itu apa? Rally itu kan balap mobil. Jius tetangga saya itu Pak Ustadz. What is your religion? Apakah agamamu? Pertanyaan ini pantang bagi orang barat. Tapi bagi kita kalau mau cari menantu yang ditanya itu apanya? Religion. Religion artinya agama. Religius artinya orang yang menjalankan agama. Yang dimaksud di sini dalam konteks kita agama apa? Agama Islam. Tapi karena Serdang Bedagai multi etnis, multi suku, multi agama, tentu masing-masing. Apa yang diperhatikan ibu ini? Saya sangka balon juga, rupanya ada pula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lambaikan tangannya ke arah drone. Drone itu kameranya hidup itu. Tapi karena gelap tak nampaknya. Hidupkan lampu lampu senter yang membawa senter. Senter durian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Udah, matikan. Nanti ada orang nelpon tak ada pula baterai. Sebetulnya bisa saya panjangkan sholawat ini. Cuma nanti tahu ulama
berkeringat pula ketiak. Memang kita tak apa-apa, kawan pingsan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu udah cukuplah untuk merekam, memperhatikan bagaimana ramainya jamaah pada malam hari ini. Semuanya berbahagia karena hari ulang tahun Kabupaten Serdang Bedagai yang ke-18. Betul? Kalau ada orang meminang anak gadis ibu, punya mobil mewah, punya pekerjaan tetap, diterima apa tidak? Saya ulang sekali lagi. Dia masih sibuk mematikan mematikan senter nih, cuman caranya. Kalau ada orang meminang anak gadis ibu, punya mobil, punya pekerjaan tetap, ganteng, diterima apa tidak? Tengok dulu sholat, apa pula somat? Tengok dulu sholatnya. Kenapa Ustadz tadi ketika menyebut menerima menantu itu ibu, yang wali itu ibu apa bapak? Bapak. Kenapa ibu tanya? Kenapa Ustadz tanya tadi ibu? Memang yang wali itu bapak, tapi bapak ini takut sama, tengok mengaku mereka. Apa kata si ibu tuh? Ini aja lah bang, ini aja lah calon menantu kita tuh. Inilah, kata si bapak, yang satu lagi lah dek, jangan, itu datang naik ojek. Inilah, memang nampak aku dalam istikharahku malam tadi, memang inilah mobilnya. Merahnya pun sama, macam merah bajuku, merah metalik kata dia. Inilah dia. Begitu anak dinikahkan seminggu balik berurai air mata. Oh ma, pas ditanya sama bapak, kenapa kau nak? Kenapa kau menangis? Rental ma. Rupanya belum lunas mobil itu lagi. Zaman sekarang ini siapalah yang lunas di rumahnya? Mobil hutang, motor hutang, panci hutang, kulkas hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah tuh ibu lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai Pak Kua membolehkan kredit, ibu pun kredit juga 1.000 sehari. Ilaha illallah. Maka yang ditengok, yang akan menjadi imam bagi anak cucu kita, yang dilihatnya adalah religius. Itulah makna religius tadi, religius. Ini tema malam ini luar biasa, hanya bisa disampaikan oleh orang yang luar biasa dan didengar oleh orang yang luar biasa. Panitia yang membuat acara malam ini luar biasa, bisa dibuat orang tuh pentas tuh 3 pula, bertingkat nih. Tendanya pun macam tenda walimah pengantin baru, luar biasa. Karpetnya berwarna-warni. Tak karpet siapa yang dipinjam orang? Luar biasa. Kalau yang berceramah ini bukan luar biasa, tapi biasa di luar. 3 hari ini di luar. Hari Kamis, hari Jumat tadi khutbah di Tebing Tinggi, besok lalu kemudian ke Bahoro, lalu kemudian sampai nanti ke Tanjung Pura, lalu hari Ahad balik ke Pekanbaru. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Jangan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, religius, religius, religius. Anak sekolahkan agama, religius. Kalau mau selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lem kambing, tidak ada solusi selain sekolah agama. Bapak polisi tidak cukup jumlahnya untuk mengawas anak-anak muda kita. Tidak bisa diterima jumlah polisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa? Negara tak sanggup menggaji. Maka siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Di antara yang membantu menyelesaikan masalah adalah sekolah agama, pondok pesantren. Bapak Ibu masukkan anak ke pesantren,
Zaman saya dulu, zaman Abdul Somad, beban emak saya tak seberat beban emak-emak di tanah besi sekarang. Emak saya dulu ngurus saya tak susah, yang mengurusak kepala saya tak banyak. Unyil, ucrit, ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak ibu sekarang dirusak oleh game online, PlayStation, warnet, judi online, gambar-gambar membuka aurat, TikTok hantu dan setan. Hancur kalau tidak ibu didik agama. Insya Allah generasi kita, generasi kami, generasi saya, kalau ada orang tuanya meninggal, masih kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Betul? Tapi anak-anak kita nanti, apa yakin kita kalau kita mati akan dibacakannya Yasin? Siap-siap dihidupkannya TikTok. Habis kita. Yang saya katakan ini nyata atau hoax? Nyata, fakta. Maka yang paling utama dalam hidup ini adalah religius. Cuman orang sedang berdagang ini dia tak mau pakai bahasa Arab, agama Islami, tak mau. Dia pakai bahasa Inggris, religius. Hebat orang sedang berdagang. Dia pakai istilah-istilah luar negeri semua. Religius. Mungkin karena makanannya makanan luar negeri. Tadi saya dikasih makanan luar negeri. Apa itu? Anyang. Biasa. Enak anyang. Saya biasa makan anyang tuh setahun sekali. Bulan puasa barulah makan anyang. Begitu sampai ke Serdang Bedagai, Ustaz Somad, nanti kita selama berada di Serdang Bedagai akan pergi ke perusahaan ini punya Eropa, Belgia atau mana katanya tadi? Hah? Oh ini bangunannya Pak Ustadz sebelum Indonesia merdeka. Rumah ini 1917, pada zaman Belanda sudah ada Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan yang sudah menerima tamu-tamu. Ada kekurangan, kesilapan dimaafkan Allah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita terpesona dengan bahasa tapi tak mengerti makna dan artinya. Nanti ditanya orang, apa tema kalian malam tadi? Religius. Religius itu artinya apa? Religius lah pokoknya. Religius itu artinya taat beragama. Untuk konteks kita sebagai muslim beragama Islam. Fit and proper test yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau zakat, yang tak berduit tak wajib zakat. Kalau puasa, yang sakit boleh tak puasa. Kalau haji, yang tak berduit tak bisa beli tiket pesawat boleh tak haji. Haji bisa ditawar, zakat bisa ditawar, puasa bisa ditawar, tapi sholat tak bisa ditawar. Kalau sakit tetap sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring miring ke arah kiblat. Tak bisa miring, telentang berkedip pakai mata. Tak bisa berkedip, baru kami sholatkan. Syahadat tak bisa ditawar. Haji bisa ditawar. Puasa bisa ditawar. Zakat bisa ditawar. Tapi sholat dan syahadat, orang mau mati yang dibisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nampak ibu nanti bapak tuh udah agak-agak sakit, ngap-ngap baung dia, judul lagunya setengah napasku pergi, maka ibu bisikkanlah dia, la ilaha illallah. Kapan itu Pak Ustadz? Besok kalau dia tak sembahyang subuh. Bang, la ilah. Apanya kau nih? Gitu. Aku belum mati lagi. Gitu. Nah, kalau abang tak mati sembahyang subuh lah bilang. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunih, maka setan kencing di telinganya. Tertulis di situ, WC setan. Mudah-mudahan laki ibu yang tak sholat mendengar tausiah ini terbuka pintu hidayah, dia sholat.
Ibu tak usah marah-marah, ibu tak usah mengamuk-ngamuk, lemah lembut aja. Sembahyang bang. Nanti kalau abang mati gimana? Sembahyang bang. Kalau abang mati nanti masuk ke liang lahat, aku tak ikut bang. Anak-anak kita ini tak ikut. Mobil kita yang belum lunas itu tak ikut. Rumah kita ini tak ada sejengkal pun di rumah ini yang mau menerima abang. Abang hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan, cacing tanah bang. Dari mana dapat kau kalimat ini? Dari Ustadz Somad, provokator Ustadz kau tuh. Ustadz tuh niatnya baik bang, supaya kau sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000. Orang zaman dulu kalau menyanyi itu dalam maknanya, bukan macam lagu sekarang pulang-pulang berbadan 2, cinta 1 malam. Apalah lagunya itu dalam maknanya. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Hidup itu kata dia macam lampu dinding. Minyak kalau sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Abangku tengok udah 5 watt nih bang. Kalau padam abang nanti siapa yang mengawani abang? Kau? Aku nikah lagi sama Bronis. Mantan-mantanku SMP dulu masih hidup bang. Meleleh air mata dia sampai hati kangen. Mudah-mudahan abang tuh sholat, amin. Kalau tak sholat mudah-mudahan dia cepat mati, amin. Tak berani mereka mengaminkan. Sayang juga mereka sama babi hutan. Tengoklah pak, tengoklah pak. Walaupun kau tak sembahyang, ibu tuh tetap sayang pak. Walaupun kau tak sholat, dia tengah malam berdoa dia kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku ini. Kalau tak kau bukakan pintu hatinya, bukakan pintu kuburnya ya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya berapa kali udah ceramah ke tanah bus ini, berapa kali kemarin? Baru sekali nih. Macam udah berkali-kali kita jumpa. Masya Allah, kata jamaah, Ustadz aja sok akrab. Tadi saya mulai jam 9, sekarang pas jam 10. 60 menit sesuai perjanjian kita, tak lebih dari 600 ml. Tapi tema belum habis pula. Terserah jamaah, kalau kalian mau pulang, pulanglah. Aku ceramah sama kamera berdua ini biasa. Di TV itu ceramah mana ada jamaahnya? Berdua aja kami. Jamaah dimanapun berada pada bulan Ramadan tahun ini, mari kita semangat. Berdua aja. Dihidupkan orang itu kamera, orang itu pun pergi. Aku berdua macam orang gila situ. Masya Allah, tabarakallah. Mandiri sudah, sejahtera sudah, religius sudah. Puncaknya yang keempat adalah berakhlakul karimah. Kita kalau di airport itu naik pesawat, oh lah baiknya perempuan di pesawat tuh ya Allah. Siapa namanya itu? Begitu saya masuk, padahal saya menundukkan mata supaya tak menengok. Ditanya, bapak kursi nomor berapa? Terpaksa wak keluarkan tiket kan? Nomor, oh di sini pak, kata dia. Pun duduklah di situ. Dia itu dibawakannya pula anduk basah, berasap anduk itu. Orang yang pertama naik pesawat disangkanya roti, dikunyahnya. Padahal itu anduk basah untuk melap tangan. Melap tangan karena berkeringat tak nyaman. Habis itu dilapkan ke muka, habis itu dilapkan ke lubang hidung, dilapkan ke leher, dilapkan ke telinga. Saya tengok itu yang duduk-duduk di kursi eksklusif itu, saya tengok. Dalam hati saya, oh rupanya orang kaya itu tak mandi. Pakai lap-lap aja. Di kampung awak dulu yang begitu itu kan kalau orang domam, dilap-lap aja kan.
Nah, habis itu tak lama datang pula dia membawakan jeruk. Bapak mau minum jeruk atau minum teh? Saya minum teh. Teh batang apa teh pucuk apa teh daun? Teh daun. Mau yang panas apa yang dingin? Mau yang panas. Pakai gula apa? Banyak kali pertanyaan kok. Kau bawa air lah kemari, ku minum tuh semua. Ramahnya bukan main. Belum lagi awak minta, batuk aja awak sedikit. Bapak batuk, kata dia. Begitu sampai ke Kuala Namu, turun, berselisih di jalan, hidungnya pun tak menyaut. Apakah itu akhlakul karimah? Bukan. Apa namanya itu? Apa pula sombong? Begitu baiknya dia dari Jakarta Cengkareng ke Kuala Namu, dilayaninya kita 2 jam lebih. Itu namanya kode etik penerbangan. Kita dihormati, tapi penghormatannya terbatas hanya di pesawat. Setelah turun kita tidak dipedulikan, dan itu memang kode etik. Sedangkan yang dimaksud dengan berakhlakul karimah, tanpa batasan, tanpa melihat status orang. Ini kadang masyarakat ini menerima tamu sesuai dengan status. Kalau RT air putih, RW teh manis, camat kopi ginseng. Apa ini? Mengkotak-kotakkan masyarakat. Ceramah Ustadz Somad nampaknya sesuai dengan malam ini. Kalau jabatannya tinggi, tinggi pentasnya. Kalau agak rendah, rendah. Kami rakyat jelata, langsung di atas tanah. Bukan itu maksudnya. Karena kalau tak saya jelaskan, sekarang jamaah ini banyak yang cerdas bisa menjelaskan sendiri. Berakhlakul karimah, memuliakan orang yang memang layak untuk dimuliakan. Malam ini bukan kita mengkotak-kotakkan masyarakat, tapi beginilah rasa penghormatan masyarakat Tanah Besi Serdang Bedagai, menghormati orang yang sudah menghabiskan umur usianya, waktunya untuk mengurus orang satu kabupaten ini. Inilah ungkapan masyarakat Tanah Besi untuk para pemimpin Serdang Bedagai. Betul? Ini mesti diluruskan. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya bilang gitu jangan, ya so sweet Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami berakhlakul karimah kepada ibu, ibu berakhlakul karimah kepada bapak. Banyak sekarang ibu-ibu bersolek pakai parfum wangi, rapi, cantik, kalau mau pergi keluar rumah supaya ditengok laki orang. Pas kepada lakinya sendiri bentuk dia macam mak lampir. Ini bukan akhlakul karimah. Betul? Ada pula bapak-bapak kalau kawannya menumpahkan air minum, pergi dia ke restoran, Mbak, kopi, tumpah kopi tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa guys, kita pesan satu lagi kopi. Tapi kalau bininya menumpahkan, kemana mata kau tadi? Ini tidak berakhlakul karimah. Cobalah tengok Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidatuna Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Memanggil namanya pun dia tak mau. Tak mau dia panggil Aisyah. Orang kita bagus dikasih omaknya nama Siti Aisyah. Begitu nikah panggil sah sah. Nabi mana ada Nabi pernah memanggil ya Aisyah? Enggak. Apa kata dia? Ya Humaira. Humaira artinya kulit yang putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Begitulah panggilan yang menyenangkan. Ustadz Somad, boleh ku pakai panggilan ini untuk biniku? Boleh. Tapi biniku hitam Pak Ustadz. Tak apa-apa. Menyenangkan hati orang apa pula salahnya, ya kan Bu? Jangan gara-gara saking jujurnya bini hitam panggil ya Hajar Aswad kan. Ini akhlakul karimah. Anak-anak dibawa pengajian supaya apa? Supaya berakhlakul karimah. Tengoklah anak-anak. Saya kalau menengok anak-anak dibawa oma-oma pengajian, saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu waktu kecil digendong emak menengok Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, pengajian, marhaban. Anak-anak ini tak paham dia, entah apa isinya, tak tahu dia.
Ibu jelaskan pun, nah itu yang ceramah itu Profesor Dr. Abdul Somad LCMA dari tak tahu dia, terserah mak lah, aku tak paham gitu dia. Tapi ini berkesan dalam pikiran dia. Tak bisa mendidik anak ini pakai internet, tak bisa. Efek dari COVID berpengaruh kepada akhlak. Dulu anak-anak itu pakai jilbab panjang, baju panjang, kain panjang. Sekarang sejak online jilbab panjang tak bercelana. Karena dia STM, store muka. Gimana kabar anak-anak pagi ini? Sehat ibu. Rupanya bercelana pendek. Kalau sekedar pintar, Google lebih pintar. Tulislah di Google tuh, semuanya tahu dia. Kalau sekedar mengingat-ingat, Google lebih kuat ingatannya. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan Google. Berakhlakul karimah. Google tuh apapun yang ibu pinta ditunjukkannya, baik yang halal maupun yang haram. Akhlakul karimah inilah yang membedakan antara orang beriman tidak beriman. Maka kita didik. Nabi tidak dipuji Allah, ya Muhammad, karena engkau sholat sampai keningmu hitam. Tak ada. Yang kening hitam jangan tersinggung. Yang pula gara-gara ini besok minum jus bengkoang. Tapi apa kata Allah memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu sangat luar biasa. Dulu pernah saya datang tamu malam-malam. Habis itu pergi tamu tuh. Didengar sama orang tua di dalam rumah. Ditanya, siapa tadi datang? Tamu, Mak. Kenapa tak kau suruh masuk? Kenapa tak dikasih minum? Satu kesalahan merepetnya hampir 29 menit mengingatkan kita tentang pelajaran. Sekarang orang tidak lagi berakhlakul karimah. La salam wala kalam. Bersalam tak ada, berkalam tak ada, bercakap tak ada, semuanya cuek, tak mengerti perasaan orang lain. Dalam Islam diajarkan, jangankan sakit, jangankan mati, bersin aja ada respon kita. Alhamdulillah. Apa kita ucapkan? Yarhamukallah. Ada respon. Duduk kita di airport, mau berangkat ke Jakarta, ada orang bersin di sebelah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Oh, kau dari mana? Aku dari Serdang Bedagai. Di mana Serdang Bedagai? Di Tanah Besi. Aku dari Tanah Besi juga. Kenapa kita tak kenal? Mungkin karena selama ini kita pakai masker. Ada salam, ada kalam. Hari ini naik pesawat yang sama, di airport yang sama, penerbangan yang sama, duduk di kursi yang sama, tapi tak lagi ada orang saling sapa, saling kenal, saling senyum, saling cakap, saling tanya. Meninggal sebelah itu, kumat darah tingginya, mati, tidak ditolong, difotonya dulu. Langsung pula streaming. Hai guys, ada orang mati. Kesian, kesian, kesian. Semua mengkomen di bawah. Innalillah, 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 innalillah. Kesian, kesian, kesian. Tak ada satu pun yang menolong. Tidak berakhlakul karimah. Tapi malam ini alhamdulillah masyarakat Serdang Bedagai menunjukkan mereka orang yang berakhlakul karimah. Tamu dikasih makan. Ustadz Somad. Padahal kami sudah makan tadi. Selesai acara arung jeram, makan. Ustadz Somad silakan makan. Kami sudah makan Pak, makan sekali lagi. Dalam hati saya, nampaknya orang ini ragu saya ini tak makan karena kurus. Makan. Saya ambil sedikit. Saya tengok Pak manajer, dia ambilnya ikan. Tak ikan apa itu, pokoknya ikan lah. Dia tengok Ustadz Iqbal, dia ambil Ustadz Iqbal pula ikan gembung. Saya kalahkan mereka berdua, saya ambil ikan yang paling banyak, ikan teri. Oh, kalah orang tuh. Lalu kemudian setelah itu diceritakan tentang sejarah. Pak Ustadz ini Pak Fulan, ini Ustadz kita, ini dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ini Ustadz kita dari PCNU, dari alumni pesantren Al-Hashimiyah Tebing Tinggi, bertatapan, bersalaman. Kalau yang takut kena COVID ujung jarinya aja, kalau yang sudah agak-agak berani sikit salaman, terserah. Kalau mau salaman, kalau tidak. Tapi pengalaman saya di Serdang Bedagai, banyaklah ketika dibuka pintu mobil jendela,
mengulurkan tangan semua, tapi nenek-nenek. Ustaz, kita pun. Oh. Kalau anak gadis gini juga, jangan ketika nenek oma-oma haram, pas anak gadis nggak apa-apa, macam anak sendiri. Gitu. Oh, ini orang tak betul. Jamaah yang dimuliakan Allah, berakhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah adalah mesti jelas. Makanya kalau saya ceramah tuh insya Allah isinya jelas, ayatnya jelas, judulnya jelas, pembahasannya jelas, dan berakhirnya pun jelas 60 menit. Banyak yang tak jelas. Kalian menjalin hubungan mesti jelas, mesti ditanya mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan sampai hubungan tak jelas. Berpacaran selama bertahun, berbulan, berminggu, berwindu, tak juga dipinang anak orang dengan bismillah. Akhirnya dia buat update status, dibuka, dijilat, dicelupi, tidak dimakan. Maka kalian kalau memang jantan berakhlakul karimah, datang ke rumah bapaknya, kupinang kau dengan bismillah. Mudah-mudahan anak-anak lajang di sedang berdagai yang pacaran malam ini putus. Mau sampai hati Ustaz tuh putus malam ini, besok insya Allah kalian menikah insya Allah, amin. Itu diantara akhlakul karimah. Sampai masanya nanti kalian akan punya anak perempuan, kalian akan punya anak gadis, istri kalian adalah perempuan, emak kalian adalah perempuan, anak kalian perempuan. Jangan sia-siakan perempuan. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah suami sudah, akhlakul karimah istri sudah, akhlakul karimah laki-laki kepada perempuan sudah, akhlakul karimah penguasa kepada masyarakat, akhlakul karimah masyarakat kepada penguasa, akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipelajari di mana? Di sanawiyah, ibtidaiyah, di sanawiyah, di aliyah, di pondok pesantren. Ada pelajaran namanya pelajaran akhlak. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kalau terlalu tebal, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin Jamaluddin Al-Qasimi, ringkasan 1 jilid. Tak bisa bahasa Arab, beli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dibeli, belum juga dibaca. Simpan-simpan untuk persiapan hari tua. Sudah tua tak bisa membaca, mata rabun, mati aja lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mandiri sudah, sejahtera sudah, religius sudah, berakhlakul karimah sudah. Keempat-empatnya ini tidak akan terwujud kalau kita tidak bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tapi yang tampil ke depan malam ini kan cuma 3. Protokol, Qori pun tak nampak suaranya ya. Jangan kaset tadi. Ada orangnya tadi. Qori, protokol, Ustadz Abdul Somad. Sampai Pak Bupati pun tak mau ngasih kata sambutan. Padahal di tempat lain biasanya. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Bupati. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua DPRD. Berikut ini udahlah mau jam 11:30 malam, barulah mari kita dengarkan tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Ustadz pun berdiri, jamaah semuanya udah. Langsung Ustadz itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dah habis itu baliklah. Tapi di Serdang Bedagai, walaupun acara ini acara ulang tahun kabupaten bersama masyarakat Tanah Besi, tapi tidak semua menampilkan diri keluar. Kalau dihitung-hitung, dilihat-lihat, siapalah yang paling layak untuk bicara di atas ini? Bukan Abdul Somad. Siapa kira-kira yang layak di atas ini? Ini bisa tertibkan karena dipasang ini, dipasang. Apa namanya dipasang ini? Ya, tali, polis line. Mestinya tadi protokol mengatakan, karena kelancaran acara kita tertib pada malam hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari tukang pasang polis lain dan tukang pasang tikar. Tak ada mereka naik ke atas. Karena cantiknya taman pada malam hari ini, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari yang menyusun dan mengecat batu kerikil. Tak ada diminta. Mereka ikhlas, maka bekerja sama ini
nampaknya yang tampil ke depan, tidak semuanya memperlihatkan dirinya, karena yang paling ikhlaslah yang akan menerima amal paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya selalu minta doa jamaah, doakan Ustadz Somad supaya husnul khotimah, doakan Ustadz Somad supaya istiqomah. Kenapa? Karena saya ragu amal pahala ceramah saya ini sudah habis, tak ada lagi pahalanya, disebabkan riya, disebabkan ujub, disebabkan oleh pahalanya sudah diambil oleh follower, viewer dan subscriber. Tapi ada satu lagi harapan, apa dia? Doa dari orang-orang baik malam hari ini yang hatinya tulus ikhlas, walaupun dia tak duduk di atas, tak di atas karpet, tak dapat cahaya lampu nun di ujung-ujung, tapi hatinya bersih. Begitu menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Mudah-mudahan diberikan Allah kedudukan di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah itu tahan, saya tak tahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai jam 9, sekarang jam 10.20, 80 menit kita bersama. Insyaallah 80 menit ini bernilai amal soleh insyaallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dari yang awal tadi sampai yang ini, semua yang saya lantunkan itu adalah solawat. Maka banyak-banyak bersolawat. Saya menengok dulu almarhumah emak saya, asal habis mencucikan, sesudah bersih, disiramnya pakai bilasan terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis mencuci ayam, bilasan terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis mencuci kambing, bilasan terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kau tak ada kakak kau perempuan, kau pun tak punya adik perempuan, kau laki-laki, adik kau laki-laki. Nanti kalau kau merantau hidup sendiri, kau akan masak, akan mencuci, ikut macam mana aku mencuci. Kalau ayam kau cuci 2 kali, kalau kambing kau cuci 4 kali. Kenapa begitu mak? Karena ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Kita tak paham, ya iya aja lah. Tapi setelah sekarang berpikir saya, betul juga. Ayam itu 2 kali karena dagingnya putih, darahnya tak terlalu banyak. 2 kali bersih, habis itu dibilas dengan air suci mensucikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi banyak orang bertanya ke saya, apalah amalan Pak Ustadz? Saya tak ada amalan apa-apa, tapi dari kecil kami diajarkan selawat. Kalau dibuatkan obat, batuk, mau minum, selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebut nama Allah, maka kebaikan-kebaikan akan turun. Ibu juga begitu, mau menidurkan anak, salawat, sallallahu ala Muhammad, tenang dia. Ini anak dinyanyikan pula kucing garong, apa tak dicakarnya muka bapaknya, habis semua, sanggul ibu itu pun ditariknya. Nah, oleh sebab itu maka salawat, saya yakin dan percaya masyarakat Serdang Bedagai ini adalah masyarakat yang dihidupkan hatinya dengan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi